di sini. Semoga kalian sehat selalu, terus semangat, terus optimis dalam menjalani hari-hari kalian. Oke, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sonia Sabrina Pasha dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Nah, yang lagi pada rebahan, yang masih duduk-duduk santai, boleh bangun dulu yuk. Karena hari ini kita telah tiba di acara yang telah dinanti-nanti, yaitu Pradita Learning Circle di tahun 2022 dengan judul Yuk Bangun Jiwa Kreatifmu bareng Kak Fardiandi. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Gak apa-apa, saya aja yang tepuk tangan ya. Nah, sedikit cerita, Pradita Learning Circle itu apa sih? Pradita Learning Circle itu merupakan forum sharing session antara Pradita atau di lingkungan luar Pradita untuk menambah wawasan, baik, secara formal maupun informal. Oke. Nah, gak kerasa ya, gak kerasa pandemi Covid di Indonesia ini telah berjalan sekitar hampir 3 tahun nih. Jadi yang tadinya kita beraktivitas di luar rumah, hari ini harus, beraktivitas di dalam rumah. Dan banyak banget orang yang berlomba-lomba untuk menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, menjadi selebgram, bahkan membuka peluang bisnisnya gitu di media sosial itu. Namun nih sayang banget, banyak orang yang belum kreatif gitu, belum bisa memanfaatkan peluang yang ada di media sosial. Jadi masih bingung gitu, gimana sih caranya menjadi kreatif itu, gimana sih, untuk menjadi kreatif dalam berbisnis, dalam menjadi konten kreator, atau bahkan membangun personal branding dalam diri kita itu. Apakah membangun personal branding atau menjadi kreatif itu, kita harus kuliah dulu, atau kita harus, tanpa kuliah juga bisa? Lalu seberapa penting sih kreativitas itu dibutuhkan dalam dunia kerja maupun dunia perkuliahan? Oke, hari ini kita kedatangan, seorang sosok influencer muda, entrepreneur muda, yaitu Kak Fardiandi. Kak Fardiandi ini merupakan, seorang influencer yang, bergerak di bidang digital marketing, yaitu, platform digital kreatif yang bernama Sosial Kreatif. Nah, Kak Fardiandi ini, memulai bisnisnya dari umur 19 tahun. Dari umur 19 tahun udah mulai bisnis gitu ya. Terus, Kak Fardiandi ini, sekarang, sering aktif membagikan konten-konten yang relatable banget dengan dunia zaman anak sekarang gitu ya. Contohnya kayak membagikan quotes-quotes yang, menarik dan inspiratif tentunya. Nah, hari ini juga kita ditemani oleh moderator kece kita dari, Pradita University, yaitu Kak Anom. Halo Kak Anom. Halo Sonia, kedengaran Oh, suara saya Sonia ya? ada Kak. Jelas ya Apa suaranya kabarnya ya? nih? Oh, jelas Kabar jelas baik, jelas. kabar baik. Wah, baik Eh, ya. Nah, hari ini Kak, nih kita akan membahas tentang kreativitas, jiwa-jiwa kreatif tuh kayak gimana sih? Nah, lalu menurut Kak Anom itu kreativitas itu kayak gimana sih? Apakah, kreativitas itu datang sendiri atau harus dibangun kreativitas itu? nah, ini nih Sonia nih, ini pertanyaan eh, yang sebenarnya saya masih belum nemu nih sebenarnya apa sih arti kreativitas menurut saya. Kalau saya menyederhanakannya, kreativitas itu ketika saya melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu ya, sesuatu hal yang berbeda. Kadang-kadang kalau pakai pakaian aja nih, pakaiannya beda gitu ya, misalkan saya ke mall pakai piyama ya saya nganggap diri saya ini kayaknya kreatif nih karena saya berbeda. Nah tapi nggak tahu itu bener atau enggak ya. Tapi kreativitas saya anggapnya ya semudah itu aja gitu. Ya mungkin nanti Kak Fardi pasti bisa lebih menjabarkan ya Sonia ya. Apa sih sebenarnya kreativitas ini dan gimana sih buat kita nih kaum yang saat ini ya terutama yang besar dari media sosial bisa memanfaatkan media sosial untuk kreativitas kita. Kira-kira gitu Sonia. Oke, benar banget ya, kreativitas itu katanya berbeda dari yang lain. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya gimana sih kreativitas itu, cara membangunnya tuh kayak gimana, kalau kalian bingung kayak gimana, makanya terus ikutin acara hari ini sampai habis karena bakalan ada, hadiah-hadiah menarik dan tentunya sangat inspiratif gitu ya. Nah, jangan lupa, hari ini juga, Pradita akan mengadakan, kayak door prize atau,
di akhir sesi gitu ya. Oke, Kak Fardiandi ini merupakan sosok influencer muda yang bergerak di bidang kreativitas gitu ya. Lalu ada salah satu quotes yang menarik dari, Kak Fardiandi nih, yaitu yang aku suka banget gitu ya, eee, mungkin tidak terlalu cepat, tapi, pekerjaanku tulus dilakukan dari hati. Wah, itu benar banget sih, kalau kita misalnya melakukan pekerjaan itu tulus dari hati, maka pekerjaan itu nggak dibuat beban gitu ya, kayak enjoy dan enak gitu ngejalaninnya. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita lanjutin aja, dengan Kak Fardi tentunya dan juga Kak Anom. Silakan Kak Fardi dan Kak Anom untuk memulai sesi talkshow berikutnya. Baik, terima kasih Sonia. Mungkin sebelumnya saya panggil Kak Fardi ya. Kak Fardi udah di sini ya? Hai, Halo Kak. halo Kak Nom, apa kabar? Iya, Hai kawan-kawan semua, how are you? Sekarang hari apa sih? Bentar. Oh, Rabu ya. sekarang hari Rabu Kak. Ya, Masih lama industri weekendnya. kreatif biasanya lupa gitu. Hari apa ya sekarang, tanggal berapa? Eh, ya, Kak Fardi, mungkin sebelum memulai sharing dari Kak Fardi ya, mungkin kita sapa dulu teman-teman ya. Tadi Kak Fardi apa udah say hi nih ke teman-teman semua. Kita manggilnya teman-teman aja Kak Fardi ya. Iya, teman-teman aja. Kan Ah, seumuran ya sama peserta ya, kita semua. sekarang ya teman-teman kita juga. Kalau ngelihat profilnya nih ya, Kak Fardi, hari ini udah ada banyak dari berbagai SMA nih saya lihat. Terus Oh, ada wow. juga dari mahasiswa. Ya, semoga nanti dapat mengikuti jalannya acara sampai selesai, sampai tuntas ya, dan bisa mendapatkan manfaat dari sharing yang diberikan oleh Kak Fardi. Nah, Kak Fardi, mungkin sebelum nanti teman-teman dengerin presentasi dari Kak Fardi, saya mau cerita dulu sedikit Kak Fardi, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi sebelum acara ini Kak Fardi, saya pernah ngelihat Kak Fardi di beberapa kesempatan gitu ya, lewat media sosial, dan saya sangat terinspirasi juga sih sama Thank sharing-sharing you. dari Kak Fardi. Nah, kemarin tuh saya baca nih tentang literatur tentang Kak Fardi. Nah, Kak Fardi ini ternyata dari Sulawesi ya dulu ya? Ya, dari Sulawesi. Oh, terus Kak Dan Fardi, bukan hanya kota besarnya, itu di kota terpencil Sulawesi. oh boleh ceritain nggak Kak Fardi? Waktu awal dari daerah terus pindah ke Jawa ya, ke Jogja ya Pak Kak Fardi ya? Ya, ke Jogja. Gimana tuh Kak? Jadi pada saat itu sebenarnya awalnya karena baru selesai 4 tahun kuliah 2018 dan aku berpikir bahwa lingkungan aku pada saat itu belum mendukung gitu. Jadi aku masih ingat pada saat itu aku lagi live Instagram, sok-sok live gitu loh Kak. Jadi nggak ada yang nonton juga. Cuma karena aku lagi live dan itu adalah hal yang aneh bagi orang di tahun 2018 kayak lu ngapain sih gitu, lu apa sih gitu, apalagi kan di kota terpencil dan orang tuh masih mayoritas close minded dengan hal-hal yang sifatnya digital. Nah karena aku merasa bahwa aduh nggak cocok nih dengan lingkungan ini, makanya aku memberanikan diri untuk ya udah aku pengen keluar dari lingkungan ini dan ya udah aku membangun opportunity baru untuk diri aku sendiri. Walaupun pada saat itu aku nggak 100% yakin sih ini keputusan yang tepat atau nggak tepat. Cuma satu hal yang aku yakini, aku juga masih muda. Kalaupun aku gagal, aku bisa balik lagi membangun sesuatu hal yang baru. Itu sih, jadi toh aku masih muda ya udah coba aja dulu sih. Kalaupun gagal ya memulai lagi. Oh, modalnya waktu itu berarti nekat aja ya Kak ya? Nekat banget. Iya, iya, Kayak iya. tabungan di bawah 2 jutaan deh pada saat Ah, itu. iya, iya. Tapi waktu pertama kali bikin konten di media sosial itu ada perasaan ini nggak sih Kak? Kalau kalau biasanya kan ya ini saya bicara diri saya aja ya. Kadang-kadang Ya. ini kalau dilihat orang Pak enak gak ya, bagus gak ya dan sebagainya. Ada perasaan itu nggak waktu awal-awal Kak? Ada sih sampai hari ini sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu akan selalu ada, selalu muncul. Dan menurut aku wajar-wajar aja sih, apalagi bagi kita yang mungkin belum punya audiens, belum ada yang support kita, belum ada yang ngedukung, pasti ada perasaan ketakutan bahwa apakah yang aku sharingkan benar, apakah orang bakalan ngomong positif atau negatif ya gitu. Jadi akan selalu ada ketakutan-ketakutan itu yang muncul sih. Cuma balik lagi niat aku ya udah aku pengen explore passionku, aku pengen berbagi suatu hal yang memang pengen aku hidupi, ya udah posting aja. Oh, oh, Itu sih. jadi posting aja Kak ya. Kadang-kadang saya ngelihat juga ya postingan-postingan sekarang bener-bener yang realita aja ya Kak ya. Yang Betul. semuanya yang kita jalanin sehari-hari kadang di post gitu.
Betul, Ah, nggak usah yang ribet, ya nggak nggak sih usah yang Kak? ribet ya. Oke. Oke Kak, sebelum Kakak masuk ke presentasinya, mungkin saya sampaikan juga kepada teman-teman semua ya. Nanti jika ingin bertanya di sesi sharing dari Kak Fardi, bisa melalui chat box. Jadi nanti teman-teman bisa ketikkan pertanyaan-pertanyaannya melalui chat box dan nanti akan dipilih oleh panitia yang akan dibacakan oleh Kak Fardi. Atau nanti open mic aja Kak Fardi ya, biar seru ya. Boleh, boleh, Nah, iya. nanti Apalagi ada door prize-nya ya. ada door prize-nya betul Kak Fardi. Wah, Ada door prize-nya ya mau teman-teman dong ya. satu. Jadi teman-teman Oke, jangan ragu untuk bertanya. Langsung aja ketik di chat box, nanti kita pilih dan dapat hadiah ya. Dan sebelumnya Kak Fardi dan teman-teman semua, saya izin pakai masker Kak Fardi karena ya, saya ada di kampus Pradita University, jadi kita menerapkan prokes. Jadi saya selama acara mungkin akan menggunakan masker. that's Jadi okay. semoga kita bisa menjalankan acara ini sampai selesai dengan lancar. Baik, untuk itu mungkin Kak Fardi saya persilakan untuk memulai sesi sharingnya. Silakan Kak. Oke, siap. Aku izin share slide ya. Oke, halo kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan panitia juga dari Pradita University udah invite aku untuk berbagi di sini. Dan disclaimer dulu, aku bukan influencer banget juga. Jadi aku nggak pernah bilang diri aku influencer. Aku bilang selalu bahwa aku adalah seorang digital creator yang juga menjabat sebagai seorang entrepreneur yang kebetulan diberikan kesempatan untuk menjadi CEO di salah satu startup self development. Dan orang-orang tuh selalu berpikir bahwa apapun yang aku achieve, apapun yang udah aku dapatkan hari ini, sebenarnya karena aku punya privilege, mungkin karena networking aku bagus, atau mungkin karena aku terlahir dari keluarga kaya raya, jadi apapun yang aku bangun itu kayak mudah aja gitu. Padahal aku sama sekali dari keluarga yang sederhana banget, dan segala sesuatu yang aku bangun dari startup aku, semuanya dari 0 rupiah, tanpa modal, dan hanya dengan memanfaatkan sosial media, aku bisa membangun startup yang saat ini udah memimpin belasan anak muda dan kita bootstrapping. Jadi istilah bootstrapping itu adalah membangun startup dengan modal sendiri. Modal yang dibangun dari nol sampai akhirnya kita punya omset yang cukup gede gitu. Dan semuanya dari sosial media. Kalau aku aja secara pribadi hanya dengan memaksimalkan kreativitas, memaksimalkan Instagram, belum punya networking yang besar, tetap bisa membangun sesuatu hal yang besar. Aku yakin kawan-kawan juga yang masih muda seperti sekarang, itu juga punya kesempatan yang sama. Hari ini aku diberikan kesempatan untuk berbagi soal kreativitas, bagaimana membangun personal brand. Cuma aku coba untuk membuatnya lebih sederhana. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa stand out di dunia digital dengan passion, dengan creativity, dan juga leadership. Karena menurut aku secara pribadi, 3 ide ini yang bakalan menjadi fondasi yang membuat kita bisa survive. Di zaman sekarang viral itu gampang, tapi tidak semua orang bisa bertahan survive gitu sebagai seorang creator, sebagai seorang yang membangun bisnis online. Apa yang membuat orang yang dulunya hanya membangun bisnis, sharing konten, sampai hari ini mereka tetap bisa survive karena mereka punya fondasi itu. Bukan hanya sekedar viral, tapi mereka hidup dengan value-nya mereka. Aku perkenalan sedikit karena aku yakin tidak semua tahu juga. Jadi aku Fardiandi, seorang digital creator yang selalu share soal pengembangan diri di Instagram dan juga TikTok. Selain itu aku punya startup namanya Social Creative. Social Creative itu adalah startup pengembangan diri. Kita pengen empower anak-anak muda biar mereka punya jiwa produktivitas yang tinggi, ilmu pengembangan diri, dan lain sebagainya. Aku mau buka dengan kasus ini. Ada yang pernah nonton seriesnya Anna Delvey nggak? Ada Kak, Ada yang saya udah? nonton. Oh nonton ya, Kak Anul juga Iya, nonton ya. nonton. Kawan-kawan ada yang nonton nggak? Kalau ada yang udah nonton, coba diketik aja. Mungkin ada satu orang dulu kali. Aku pengen cerita. Ada yang berani nggak? Kali aja nanti dapat door prize gitu. Yang udah nonton Inventing Anna di Netflix, aku pengen perspektif kawan-kawan semua. Menurut kawan-kawan semua, series itu gimana? Ada yang berani nggak? Ayo nih teman-teman nih yang udah nonton Inventing Anna, bisa cerita nggak? Ayo, daripada Ayo. aku nunjuk ke Anom. Ayo, siapa nih yang berani? 1, 2,
Ya udah aku langsung ke Anam aja, kayak mereka masih malu-malu Kak. Menurut Kak Anam Ya. nih, Heeh. dari nonton series di Netflix yang Anna Delvey, apa sih judulnya, Inventing Anna ya. Heeh. Menurut Kak Anam, in your perspective, ini gimana secara gambaran besarnya? Eh, ini kan terkait sama social climber ya Kak ya. Betul, Jadi kalau saya melihatnya dari sisi eh, mungkin dari sisi Ananya ya, dia hanya betul. memanfaatkan bagaimana dia bisa membangun brandingnya dia dengan cara ya dia bergaul dengan orang-orang yang terkenal ya, yang notabene orang-orang yang punya pengaruh sehingga dia bisa mencapai apa yang tujuannya yang dia inginkan dengan lebih cepat. Mungkin itu ya Kak ya. Betul nggak nih Kak Wardi? Setuju, setuju, setuju. Karena gini, Kak Anam setuju ya, Anna ini bukan siapa-siapa, bukan Betul. keluarga kaya raya, Ya. bukan orang yang punya privilege gitu. Tapi karena dia punya belief system yang cukup oke, itu yang membuat dia bisa connect dengan orang-orang hebat yang besar gitu. Dan belum tentu sebagian besar orang yang juga punya keterbatasan itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan Anna Delvey. Nah, aku kenapa buka dengan slide ini? Karena sama dengan konsep di sosial media, kita semua pasti ada di posisi yang sama. Kita belum punya apa-apa, kita belum punya followers, kita belum punya privilege bahwa ada orang yang selalu support kontennya kita. Kadang ada ketakutan untuk berbagi perspektif yang mungkin menurut kita benar. Tapi kenapa Anna Delvey ini bisa hampir berhasil ada di titik itu? Karena dia punya belief system. Dia melihat apa yang diyakini, bukan meyakini apa yang terlihat di depan mata gitu. Maksudnya gimana? Kalau aku meyakini apa yang terlihat di depan mata, artinya, oh saat ini aku bukan anak orang kaya, followers aku sedikit, kayaknya memang aku nggak ada kesempatan untuk membangun sesuatu hal dari sosial media. Nah itu yang dia yakini, makanya itu yang terjadi gitu. Tapi kalau si Anna Delvey, keyakinannya dia mampu melihat itu. Walaupun belum terjadi, dia yakin bahwa hal itu bakalan terjadi. Belief system itu yang membuat seseorang bisa survive, bisa terus konsisten untuk berbagi konten-konten di media sosial. Dan itu yang aku lakukan dulunya gitu. Karena saat ini ya, dunia digital memang makin ngeri ya, karena dunia digital, Instagram, TikTok membuka peluang untuk insecure, melihat orang lain pamer kekayaan. Sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan orang yang pamer kekayaan. Tapi kalau misalkan hal itu mengganggu kita, makanya kita harus belajar untuk memilah-milih siapa orang yang kita follow, siapa orang yang kita ikuti gitu. Karena apapun yang kita konsumsi, itu bisa mempengaruhi pola pikir kita dan cara kita bertindak. Dan akan selalu ada peluang besar yang tercipta setiap hari. Aku yakin di sosial media nggak semua positif, tapi ada kesempatan untuk membangun peluang yang baru. Walaupun saat ini kawan-kawan mungkin berpikir bahwa, duh aku masih muda Kak Far, aku masih anak SMA, kayaknya nggak ada satu hal yang baru yang bisa aku lakukan. Toh juga orang pasti lihat, lu masih muda ngapain lu pengen bikin konten gitu. Walaupun kita baru mulai hari ini, akan selalu ada ruang dan kesempatan untuk menciptakan konten-konten yang baru. Karena kawan-kawan sadar nggak, tiap 6 bulan sekali atau setahun sekali, akan selalu ada kreator baru yang muncul. Dan kreator baru itu muncul karena dia punya suatu hal yang baru yang dia coba untuk sharingkan, dia explore. Itulah kreativitas atau kerjaan dari kreativitas itu sendiri. Kalau kita memulai di dunia digital, jangan berpikir apa yang bisa aku dapatkan. Gimana ya biar aku bisa open endorsement, gimana ya biar aku bisa kolaborasi dengan brand besar gitu. Pada saat kita memulai mindset kita di sosial media dengan mindset apa yang bisa aku dapatkan, menjadi seorang takers, intinya kita selalu mau mengambil, menerima, ya orang nggak akan pernah peduli gitu. Always start social media, either itu your personal brand atau mungkin membangun bisnis kawan-kawan semua. Mulailah dengan mindset apa yang bisa aku berikan gitu. Karena kalau kita selalu fokus menjadi takers, ya tidak ada suatu hal yang bisa kita bagikan dan orang juga ujung-ujungnya nggak peduli. Ini adalah foto aku pada saat awal-awal tinggal di Jogja, ini masih jadi anak kosan. Pada saat itu, aku aku kerjain aja dengan keterbatasan yang ada karena ya tidak ada pilihan lain selain aku berjuang gitu, nggak ada pilihan lain selain aku bikin konten karena ya kalau aku nggak berusaha untuk masuk di industri ini ya aku nggak bisa makan, aku nggak ada penghasilan gitu. Kalau pada saat itu aku berpikir bahwa aku masih terbatas, aku masih tinggal di kosan, kamera aku biasa aja, gimana ya biar bisa bangun agensi gitu. Kalau aku selalu fokus ke keterbatasan, pasti ujung-ujungnya aku nggak akan percaya bahwa aku bisa membangun sesuatu.
Dan pada saat itu aku meyakini bahwa 1 tahun lagi pasti sosial kreatif akan gede gitu. Walaupun kondisinya nggak gede, cuma cukup faking gitu. Aku fake bahwa hal itu udah terlihat walaupun belum benar-benar terjadi. Itulah cara kita untuk membangun kepercayaan diri kita yang membuat aku secara pribadi itu semangat setiap hari untuk bikin konten. Walaupun semangat manusia itu up and down ya, tapi yang membuat kita tetap bangkit pada saat mood kita lagi nggak baik. Karena kita ingat bahwa ada tujuan yang pengen kita achieve. Aku share hal ini karena memang ya aku udah melewati hal itu gitu. Bikin konten itu bukan untuk menjadi selebgram, bukan untuk menjadi content creator, bukan untuk biar punya banyak followers, biar banyak yang endorse gitu. No. Kita bikin konten biar kita punya media untuk menyuarakan suaranya kita. Fardi punya suara, Kak Anom juga punya suara, kawan-kawan semua juga punya suara. Di zaman sekarang, gimana biar kita bisa didengarkan oleh orang lain? Ya karena kita punya tempat untuk expressing idea. Bersyukurnya saat ini sosial media membuka peluang itu. Padahal mungkin 5-10 tahun yang lalu yang punya tempat untuk menyuarakan suaranya mereka hanya brand-brand besar, hanya anak orang kaya, hanya mereka yang mungkin udah lama gitu membangun bisnisnya. Saat ini siapapun kita, walaupun mungkin kita masih SMA, kita masih kuliah, kita punya kesempatan untuk membangun hal itu gitu. Kita punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa ini ada loh Fardiandi dari kampung misalkan. Ini ada loh sosok anak muda yang punya nilai dan prinsip ini. Karena suka nggak suka, saat ini orang hire tim baru itu mulai dari explore LinkedIn mereka, Instagram mereka. Bahkan di startup aku pun kita hire orang sebelum lihat portofolio, kita lihat Instagramnya mereka dulu. Nah, ngomongin timing, there is no right or wrong time. Tidak ada waktu yang tepat atau benar gitu, salah atau benar. Tidak ada, kita nggak pernah tahu gitu, apakah hal yang aku lakukan benar atau salah gitu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak melakukan, kita nggak berbagi, kita nggak bikin konten, kita nggak tahu hasilnya gitu. Dan lebih baik sekarang daripada nanti, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah ini adalah quote dari Simon Sinek yang selalu aku pegang, biar tidak menunda-nunda, mulai sekarang, mulai eksekusi, karena akan selalu ada alasan untuk tidak mau eksekusi. Akan selalu ada alasan untuk tidak, dan akan selalu ada alasan untuk iya gitu. Daripada kita hidup dengan menduga-duga, andai saja 5 tahun yang lalu atau setahun yang lalu aku bikin konten, pasti hari ini aku punya audiens yang cukup gede gitu. Aku selalu punya mindset bahwa aku nggak pengen menyesal gitu dengan hal-hal yang memang belum sempat aku lakukan. Jadi kalau ada kesempatan aku bisa eksekusi ide itu, aku eksekusi. Walaupun ujung-ujungnya gagal, that's okay. Karena aku mencoba, aku tahu bahwa itu gagal. Kalau aku nggak mencoba, aku udah gagal gitu. Karena possibility untuk menang, nggak ada kesempatan lagi. Nah ini adalah reels aku di Instagram, dan ya aku mulai berbagi, konsisten, sharing suatu hal yang mungkin menjadi prinsip hidup aku, karena aku mencintai apa yang aku sharingkan. Karena kalau kawan-kawan mau mulai untuk membangun personal brand, membangun konten, nggak usah ribet, nggak usah baca buku terus cari ilmu-ilmu yang mahal terus kita bagikan. No, you don't have to do that. Kalau memang passionnya di situ nggak apa-apa. Tapi kawan-kawan bisa memulai untuk berbagi sesuatu hal sesederhana apa yang kita alami setiap harinya. Karena semakin simpel sebuah idea, semakin gampang konten tersebut bisa viral. Semakin gampang dikonsumsi oleh orang lain, semakin besar kesempatan konten kita akan menjangkau banyak orang. Makanya selalu mulai dengan topik-topik yang memang kawan-kawan senang lakukan. Karena kunci konsistensi memulai dengan niat yang benar. Karena gini, Fardi nggak bisa menyenangkan semua orang di sosial media. Akan selalu ada orang yang nggak suka dengan konten aku. Apakah aku menyalahkan mereka? Nggak juga gitu, karena aku nggak salah, mereka nggak salah. Kita cuma nggak satu value aja. Setiap kali ada niat aku pengen berbagi sesuatu di sosial media dan orang lain nangkapnya berbeda, aku nggak pernah sedih dengan hal itu gitu, karena ya setiap orang pasti nangkapnya beda-beda dan bukan tugasnya Fardi untuk menyenangkan semua orang. Karena ketakutan terbesar aku di sosial media di awal-awal adalah aku takut niat aku A, orang tuh nangkepnya B. Niat aku B, orang nangkepnya C. Jadinya ya nggak bisa nyambung gitu. Dan aku akhirnya belajar bahwa Farli nggak bisa mengendalikan audiensnya, nggak bisa mengendalikan followersnya. Yang Farli bisa kendalikan adalah Fardi dalam meresponi hal tersebut gitu. Makanya setiap kali ada yang
judging, judgmental. I don't care because I have my own value gitu. Karena segala sesuatu yang aku hidupi selama itu bermanfaat, aku akan tetap lanjutkan gitu. Dan aku nggak perlu disukai oleh banyak orang. Nggak apa-apa sedikit yang suka, yang paling penting mereka satu value dengan aku. Let's do it gitu. Nah, fondasi awal, kawan-kawan harus mulai belajar untuk menentukan value yang ingin kawan-kawan bagikan. Dan tadi kan aku ngomongin value ya, di awal ngomongin value, maksudnya gimana tuh Kak gitu. Value itu adalah hal-hal yang menurut kita penting. Hal-hal yang mungkin menjadi nilai personal diri kita. Hal-hal yang kita yakini, hal-hal yang mungkin menjadi salah satu prinsip yang membuat kita ada hadir hari ini. Sebagai contoh, salah satu value yang selalu aku hidupi adalah setiap orang punya makna suksesnya sendiri. Fardi punya journey-nya sendiri, kawan-kawan punya journey-nya sendiri. Dan tidak perlu punya Tesla dulu baru bisa dibilang kaya raya gitu. Walaupun penghasilanku masih terbatas, selama itu cukup buat aku dan keluargaku, aku udah bahagia. Nah, itu adalah nilai prinsip yang aku hidupi dan itu yang aku coba untuk bagikan. Dan kawan-kawan semua pasti punya nilai-nilai tersebut juga yang kawan-kawan bisa bagikan gitu. Dan itu mungkin bisa berupa passion, berupa prinsip, berupa ideologi yang menurut kawan-kawan seneng gitu untuk berbagi soal hal itu. Setelah punya value, baru pertanyaan selanjutnya, how I communicate the values. Gimana caranya biar aku mengomunikasikan value? Karena di sosial media banyak banget value. Ada yang lebih pengen sharing soal finansial, ada yang lebih banyak sharing tentang pengembangan diri. Yang menjadi pertanyaan adalah topiknya mungkin bisa sama, tapi setiap orang punya persona masing-masing. Nggak ada Fardiandi kedua, nggak ada Felicia kedua, pokoknya nggak ada creator yang bisa sama gitu. Karena setiap orang punya personanya masing-masing. Disinilah kawan-kawan mulai highlight, oke, value-ku udah ada, hal selanjutnya adalah gimana aku mengomunikasikan value aku. Apakah dengan mengedukasi, atau dengan menghibur, bikin konten komedi, atau bikin konten-konten yang galau-galauan, itu juga bisa. Tergantung persona kawan-kawan semua, lebih nyaman mengomunikasikan value tersebut dengan cara seperti apa. Nah, bikin konten kan butuh ide ya. Kadang ide itu menjadi apa ya, fondasi pertama gitu, fondasi awal untuk bikin konten. Kalau kita nggak punya ide, nggak ada konten yang kita bisa eksekusi. Makanya harus ada yang namanya bank ide. Ide itu datang dan pergi. Pada saat mood kita lagi bagus, banyak banget ide yang muncul, A, B, C, D, E, sampai otak kita tuh pusing, waduh yang mana lagi nih aku harus eksekusi gitu. Tapi pada saat kita lagi nggak mood, idenya itu bisa hilang. Nah, salah satu tips yang cukup membantu aku pakai aplikasi Notion, kawan-kawan bisa download, ini gratis kok. Gratis nggak ya? Aku lupa, kayak gratis deh, gratis kayaknya ya, Notion. Jadi tulisannya itu Notion, kawan-kawan bisa pakai ini. Jadi ini adalah cara aku tulis sebuah idea. Jadi setiap kali ada ide yang muncul, aku brainstorm di sini, aku ketik judulnya, nanti konten ini bakalan jadi video kah, jadi microblog kah, semuanya aku coba untuk highlight di sini. Karena kan pada saat aku lagi nggak mood, aku bisa buka Notion aku, oh ide ini yang ingin aku eksekusi. Ide ini yang bakalan aku bikin gitu kontennya. Terus konten pun kalau kita mau bikin konten ada 3 level, ada 3 step gitu, pre-production, production, dan post-production. Walaupun konten sederhana 15 detik ya durasinya, itu pun pembuatannya tuh butuh waktu. Ada pre-production, production, dan post-production. Pre-production yang kayak tadi, yang ini, sebelum konten itu kita buat, kita harus punya planningnya dulu gitu. Kita harus punya idea apa yang ingin kita buat. Jangan sampai ambil handphone, terus pengen ngomong, pengen rekaman, terus bingung gitu, aduh ngomong apa ya gitu. Harus punya planningnya dulu, baru mulai eksekusi. Jangan eksekusi baru planning, kebalik jadinya. Nah setelah production, baru ke post-production. Post-production itu lebih ke menelaah, evaluasi konten yang kita udah buat. Setiap kali aku udah bikin konten, aku selalu lihat idea apa yang bisa aku bawa ya. Idea apa yang engagement-nya bagus ya. Jadi memang hal tersebut yang membuat kita bisa belajar membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang harus banyak evaluasi gitu. Lihat engagement, likes-nya berapa orang komen misalkan. Kenapa orang mau share postingan tersebut, itu juga harus dianalisa satu persatu. Content patterns, ini juga penting. Content patterns itu pada saat kita pengen mengelola satu idea, itu kita bawa idenya atau menyampaikan ide tersebut dengan cara seperti apa.
Ini pattern pertama, yaitu what, why, how. Jadi kalau kawan-kawan misalkan punya satu perspektif, kemarin kan ada yang viral soal Will Smith mukul orang gitu. Itu kan punya kontroversial yang cukup tinggi ya. Ada yang mendukung Will, ada yang mendukung si Chris gitu. Menurut aku nggak ada yang salah karena setiap orang pasti punya perspektifnya sendiri terhadap sesuatu gitu. Nah di sini kawan-kawan bisa mulai dengan membahas what-nya seperti apa, why-nya kayak gimana, how-nya seperti apa. Ini pattern pertama. Jadi kalau kawan-kawan misalkan bingung gimana ngebahas sebuah idea, mulai dengan pattern ini aja gitu. Judulnya apa, kenapa itu penting, bagaimana hal itu bisa penting, mengapa hal itu penting gitu. Pattern kedua, pada saat kawan-kawan pengen membahas sesuatu, ada headline, ada personal, problem, solution. Jadi kita ngomongin seseorang secara personal, entah itu tentang diri kita, atau tentang orang lain, baru problemnya apa, terus solutionnya apa. Jadi sesederhana itu gitu. Pattern ketiga, pro, cons, action. Jadi ini salah satu konten yang aku bikin kemarin ngomongin Will Smith, walaupun ada beberapa audiens yang nangkepnya berbeda, tapi nggak apa. Yang paling penting kita lihat dulu nih, pro-nya apa nih kasus ini gitu. Cons-nya apa? Dan kita sebagai creator, menurut kita yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan nilai apa yang Farli ingin sampaikan. Dan itu yang Farli coba untuk tulis di action. Jadi pro, cons, and action. Terus yang terakhir, facts and opinion. Faktanya apa? Fakta apa yang kita pengen bahas gitu. Misalkan pawang hujan gitu. Faktanya hujannya berhenti misalkan gitu. Terus opini kawan-kawan apa terhadap pawang hujan itu. Hal-hal sederhana kayak gini, kalau kita paham 4 pattern ini, bikin konten tuh bakal lebih mudah. Ya. Ini slide terakhir. Start monetizing. Jadi ngomongin personal brand, ngomongin bisnis, it's all about cuan. Siapa yang suka cuan? Angkat tangan. That's okay ya. Kita bisa uang memang bisa membangun sesuatu hal yang mendekatkan kita dengan mimpi kita, tapi bukan berarti itu salah atau gimana, karena tiap orang pasti punya perspektifnya sendiri. Nah selama ini source of my income from personal brand itu pertama startup sosial kreatif. Dengan personal brand dia bisa bertumbuh tanpa suntikan dana dan tetap bisa bertahan sampai sekarang dan punya pertumbuhan omset yang cukup gede walaupun nggak segede startup yang lain, cuma ada improvement gitu karena adanya personal brand. Kedua, bisa membangun book publisher sendiri, bisa collab dengan brand-brand besar, ada sharing session juga, dapat AdSense juga, so semuanya dapat uang gitu. Cuma kenapa aku simpan uang cuan di slide terakhir? Karena sebelum kita mikir untuk apa yang bisa kita dapatkan, kita harus berpikir gimana ya biar konten aku punya impact, gimana ya biar ada hal, ada nilai yang orang lain tuh bisa pelajari dari apa yang aku coba untuk bagikan. Karena semakin banyak kita beri gitu, semakin banyak yang bakalan kita dapatkan. Cuma konsep sosial media itu kayak menanam padi gitu. Kita bikin konten di awal, pasti kesempatan untuk viral masih kecil gitu. Tapi yang namanya proses itu pasti akan selalu ada. Kalau kita konsisten 3 bulan, 6 bulan, setahun, pasti ada kesempatan 1 atau 2 konten kita bakalan viral. Disitulah kesempatan bakalan datang. So mungkin itu aja singkat, nanti kita bisa tanya jawab dan aku kembalikan ke Kak Anom. Thank you. Iya, terima kasih Kak Fardi. Waduh, luar biasa nih. Saya menyimak ya. Saya terkesima dengan cuan ditaruh terakhir Kak Fardi. Jadi kita niatnya nggak boleh ke situ dulu Kak Fardi berarti ya. Itu Betul. adalah bagian dari impact positif yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita sudah berniat di awal dengan cara yang tulus ya Kak ya. Betul. Menarik sekali Kak. Oke nih buat teman-teman yang ada di sini, nanti boleh langsung bertanya ya melalui chat box ataupun bisa nanti open mic ya teman-teman ya. Boleh. Boleh bertanya terkait sama slide yang tadi Kak Fardi sudah sharing, atau boleh juga kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan di luar slide tadi, mungkin terkait sama kreativitas, tentang entrepreneur dan sebagainya. Nah teman-teman boleh nanti langsung ketikkan di chat box ya. Nah ini saya mau tes dulu nih Kak Fardi nih, teman-teman masih ada di sana kan ya, boleh kasih reaksinya nggak? Iya Ya, benar. coba boleh kasih reaksinya dulu nggak teman-teman? Are you Tadi there? ayo. Nah, ya oke Kak, nih udah ada yang bertanya nih Kak ya. Oke, baru satu nih ya teman-teman. Kalau misalkan nanti sekali lagi ingin bertanya, langsung aja ya ketikkan di chat box ya. Terima kasih yang udah ngasih reaction. Nanti teman-teman bisa langsung
tanya ke Kak Fardi. Nah, Kak Fardi, sebelum mungkin masuk ke pertanyaan ke teman-teman nih Kak Fardi, tadi Yes. di awal tuh mungkin Kak Fardi denger ya, ada pertanyaan dari Sonia ke saya tadi soal kreativitas. Sebenarnya apa sih arti kreativitas itu sendiri menurut kalau dari Kak Fardi? Kalau tadi saya sangat sederhana banget tuh Kak Fardi, saya bilang kalau saya beda ya saya kreatif. Dan ada satu hal lagi nih Kak Fardi yang sebenarnya mengusik saya, mungkin Kak Fardi bisa kasih sharing juga. Katanya kreativitas itu adalah bakat ya Kak. Apakah kreativitas bisa dipelajari Kak? Nah, boleh sharing nggak Kak Fardi? Oke. Thank you for the question. Jadi sebenarnya kreativitas kalau menurut aku itu udah benar banget sih penjelasan dari Kak Anom. Jadi kreativitas adalah ability atau kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Mungkin hal itu udah pernah ada, tapi kita mengemas hal tersebut dengan cara yang beda. Beda tuh bukan berarti lebih baik gitu, cuma beda aja gitu. Itu udah menjadi sebuah kreativitas. Karena kreativitas itu kemampuan, ngomongin skill, dan setiap skill itu bisa dipelajari. Jadi mungkin ada orang yang mungkin bisa terlahir kreatif karena orang tuanya seniman atau apa, aku nggak tahu itu beneran ada atau enggak, cuma pasti ada gitu. Aku pribadi bukan orang yang kreatif banget awalnya, cuma karena semakin banyak hal yang aku konsumsi, akhirnya aku bisa menciptakan ide-ide yang baru gitu. Karena menurut aku ya, setiap manusia punya database kreativitas di otak mereka. Jadi Kak Anong punya database-nya, Farli punya database-nya. Tiap kali aku dikasih satu topik, aku bisa punya banyak problem solving dengan topik tersebut karena aku punya banyak database kreativitas. Database kreativitas ini datangnya dari mana? Dari apa yang kita konsumsi. Kita ikut webinar, mungkin ada beberapa istilah kawan-kawan bisa pelajari tadi, itu bisa keingat gitu. Itu masuk di database kawan-kawan semua. Ada satu topik tentang personal branding, kawan-kawan udah langsung punya idea tuh. Karena kreativitas database itu udah ada. Jadi menurut aku ya itu bukan hanya given, tapi juga bisa nurture. Ada orang dapat secara nature, tapi menurut aku secara pribadi itu bisa banget kita dapat dengan nurture, dengan banyak melakukan, banyak belajar, membangun koneksi, networking dengan orang yang tepat, itu juga bisa membangun kreativitas. Itu sih. Oh, jadi Kak ya kalau ada orang yang ngejudge kita, wah kamu nggak kreatif nih. Wah, itu belum tentu juga ya Kak ya. Belum tentu, Karena belum tentu. kita bisa mencapai kreativitas dengan belajar juga ya Kak. Betul. Oke Kak, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Fardi dari teman-teman. Mungkin kita minta open mic aja ya Kak Fardi ya. Boleh, boleh. Oke, ini saya urut dari yang pertama ya. Ada Kusuma di sini ya. Halo Kusuma, Kusuma. halo Kusuma. Boleh open mic-nya Kusuma. Halo, Halo, Hai. Kusuma dari mana, ada di mana, dan boleh kasih tahu pertanyaannya. aku dari Bali. Oh, wow. Ya, wah jauh ya dari Bali. Sebelumnya, makasih banyak ya atas ilmunya. Di sini aku mau nanya cara mengatasi kalau udah kehabisan ide untuk bikin konten. Oke, Oke, siap. langsung dijawab aja Kak Fardi ya. Iya, Di kayak Oke. Makasih lupa. Kusuma. Pertanyaannya gimana kalau kehabisan ide untuk konten Kak Fardi? Gimana tuh Kak kira-kira? Oke, banyak yang berpikir bahwa aku tuh tiap hari pasti bisa bikin konten, bisa kreatif, nggak pernah stuck, pokoknya hidupnya positif terus gitu. Padahal nggak juga, akan ada momen tuh kayak stuck, nggak tahu mau bikin konten apa. Nah makanya salah satu idea yang bisa ngebantu aku tetap bisa bikin konten walaupun lagi nggak mood, karena aku punya bank ide itu. Jadi memang harus pada saat mood kita lagi baik, tulis tuh ide-idenya sebanyak mungkin gitu. Nggak harus langsung dieksekusi, yang paling penting kita punya bank ide. Itu yang pertama. Kedua, ide kreatif itu bisa muncul atau ide-ide itu bisa muncul setelah kita belajar, setelah kita komunikasi, setelah kita baca buku misalkan, dengerin podcast, dan itu bisa ngebantu kita juga gitu. Karena semakin banyak yang kita konsumsi, semakin banyak ide yang kita bisa kerjakan, ide yang kita bisa eksekusi menjadi sebuah konten. Kalau benar-benar aduh nggak bisa nih, bank idenya nggak ada, aku juga lagi malas belajar, cukup scrolling aja di Instagram dan TikTok gitu, lihat gitu orang tuh bikin konten kayak gimana. Ingat pada saat kita lagi scrolling Reels atau FYP TikTok, niatnya harus benar, bukan untuk hiburan, tapi untuk apa ya, riset
konten gitu. Karena kalau niatnya di awal, oke aku pengen riset konten A gitu, tapi bablas lihat 2 jam nggak dapat apa-apa. Cuma kalau memang niat kita pengen riset konten, kita beneran 30 menit itu lihat konten orang lain untuk mempelajari orang tuh bikin konten kayak gimana. Karena menurut aku ya konten terbaik itu tercipta dari belajar konten orang lain. Karena kenapa? Di dunia ini nggak ada ide yang benar-benar baru gitu. Kita hidup dari satu ide ke ide yang lain gitu. Jangan terlalu takut bahwa nanti aku dibilang jiplak, ambil konten orang lain. Selama hal tersebut bukan hal-hal yang original yang kita ambil konten orang terus bikin lagi dengan persis gitu. Tapi kan setiap orang punya persona, cara penyampaian yang beda-beda. Dari situ kita bisa membangun hal yang berbeda pula. Itu sih menurut aku soal stack idea, 3 hal tersebut yang membantu aku selama ini. Semoga membantu. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. Terjawab ya Sama-sama. Kusuma ya. Jadi kalau kata Kak Fardi, di dunia ini nggak ada sesuatu yang benar-benar baru ya Kak. Semuanya dimodifikasi ya. Semuanya dilihat dari tempat lain, kemudian di recontent ya Kak kali ya. Dibuat lagi jadi sesuatu yang baru. Betul. Oke. Baik, itu dari Kusuma. Ada lagi nih Kak. Langsung aja ya Kak Fardi ya. Ini dari Boleh. Welly. Welly, ada di sini Welly. Hai Welly. Hai Kak Badri. Halo, Halo. ya. Hai. Halo. Kak. Boleh langsung ke pertanyaan ke Welly. Welly ada di mana nih? Ada di Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oh, jauh-jauh Wah, banget jauh-jauh ya. juga ya. Silakan Welly ke pertanyaannya. Makasih Kak. Mau tanya nih Kak Fardi. Mengenai bikin konten kan pas kita habis bikin konten, share ke Instagram, terus kita pas lihat konten orang-orang ternyata ada perasaan insecure gitu. Gimana cara mengatasinya Kak? Kasih Kak. Wah, ini tadi sama yang kayak sama saya nih Kak Fardi nih. Iya, silakan Kak. Oke, pada saat kita di awal pengen bikin konten, kita udah semangat tuh, wah aku pengen jadi content creator. Kita posting, waduh kok postingan aku nilainya 1, postingan orang kok nilainya 9, jauh banget gitu. Pasti orang lebih pengen mengonsumsi nilai 9 itu gitu. Nah, satu hal yang ingin aku highlight adalah sebenarnya pemikiran seperti itu nggak salah ya. Aku juga pernah berpikiran hal yang sama. Jadi itu wajar untuk orang-orang yang mungkin baru pertama bikin konten. Cuma pada saat itu yang di awal aku bikin konten, pasti kalau kalian scrolling Instagram aku, di bawah postingan aku tuh pasti banyak yang masih alay, masih nggak bagus gitu. Karena ya aku masih belajar gitu. Cuma kalau aku nggak melakukan postingan pertama, nggak ada postingan kedua, nggak ada postingan ketiga, nggak ada postingan kelima gitu. Karena menurut aku untuk menciptakan konten terbaik, kita butuh 100 konten dulu untuk kita produksi. Jadi tidak peduli di luar sana udah ada orang yang kontennya udah outstanding, udah hebat, udah punya ilmunya. Aku yakin akan selalu ada market yang cocok untuk pasarku sendiri. Kalau aku nggak mulai hari ini dengan apa yang aku punya, aku nggak akan pernah bisa belajar gitu. Jadi insecure itu normal. Setiap orang pasti punya insecurity. Cuma bagaimana kita menghadapi insecurity itu biar kita tetap bisa terus lanjut tuh untuk bikin konten. Karena jangan ngeluh bahwa aku kualitas konten aku biasa aja. Emang kamu udah bikin konten berapa? Baru 5 sih Kak. Nah kalau 5 itu kita belum punya hak untuk mengeluh. Itu untuk anak bimbingan aku di sosial kreatif ya. Jadi mereka tuh bisa mengeluh ke aku kalau mereka udah bikin 100 konten tapi kontennya masih jelek. Karena it's all about skill. Kreativitas itu butuh dilatih. Orang tuh saat ini bisa punya konten yang outstanding karena mereka udah bikin konten gitu. Bahkan di YouTube aja atau TikTok, semua tentang angka gitu. Kalau kawan-kawan bisa posting 3 video di TikTok setiap hari, kesempatan untuk viral 1-2 bulan lagi tuh ada. Dan setiap orang tuh punya kesempatan itu. So, insecure, that's okay. Cuma kita harus belajar untuk gimana insecurity kita itu bisa menurun seiring kita selalu konsisten bikin konten. Karena kan kalau kita selalu posting tuh, insecurity kita bakalan menurun karena kita udah melakukan. Karena lawan dari ragu-ragu atau keraguan ialah dengan melakukan. Semakin kita melakukan, level keraguan itu bakalan menurun. Itu pengalaman aku sih. Semoga membantu. Wah, bagus sekali nih. Gimana Welly? Terjawab ya? Makasih Kak. Iya. Sama-sama. Tadi saya quote nih Kak Fardi. Lawan dari keraguan-raguan adalah melakukan. Wah, luar biasa. Lawan dari keraguan-raguan adalah melakukan. Oh, benar juga ya Kak. Bener. Baik. Thank you.
Sekarang lanjut ke Ihwanul ya, Ihwanul Kirom ya. Ada di sini Ihwanul? Halo, Iya sore Kak, Ihwanul. Ya, ada Kak. Ya, boleh. Nah, silakan Ihwanul langsung bertanya ke Kak Fardi nih. oke. Nanya ya Kak Fardi. Jadi Boleh. kayaknya tuh gini Kak, kan tadi kan ada personal branding, terus gimana kita buat konten awal gitu ya. Tapi yang aku tanya gini Kak, jadi gimana sih cara nemuin personal branding yang cocok gitu bagi kita sendiri? Maksudnya gimana kita cara ngetahuinnya kita tuh cocoknya di mana sih gitu? Jadi mungkin apakah ada langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu Kak mungkin Oke. Iwan lu dari kota mana? dari Bangkalan Madura Kak? Oh wow, pada jauh-jauh semua ya. Jauh-jauh ini Kak Fardi. Siap. Oke, aku coba jawab ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal personal brand, kita kan ngomongin konten. Kalau ngomongin konten, kita ngomongin niche. Niche itu adalah audiens atau topik yang ingin kita bahas. Karena beda generasi, beda gaya bahasa, beda cara penyampaian, beda pula kontennya. Yang menjadi pertanyaan, gimana biar aku bisa tahu bahwa itu adalah topik yang cocok untuk diriku, ini adalah branding yang tepat untuk Fardiandi gitu. Jawaban aku nggak ada jawaban yang spesifik gitu, karena gini, branding itu ada 3 level. Level pertama itu exploration, level kedua discovering, terus level ketiga beneran wah this is my branding gitu. Artinya ada yang namanya level exploration, di mana kita itu menjadi Pak Lugada. Apa lu butuh gue ada. Motivator boleh, menjadi bisnis juga boleh. Karena menurut aku di awal-awal tuh nggak ada masalah kalau misalkan kita pengen explore sebuah idea. Karena kan setiap orang pasti punya value yang banyak. Jadi kawan-kawan mungkin bisa pilih 1 sampai dengan 3 value di awal. Oke, aku pengen bahas pengembangan diri, aku pengen bahas soal tips finansial, aku pengen bahas soal keluarga. Nah, 3 ini yang dipegang dulu nih, dibikin, dieksplor 1 sampai 3 bulan, baru mulai evaluasi. Oh, ternyata yang bakalan cocok sama aku tentang pengembangan diri nih, audiens aku juga lebih suka pengembangan diri. Oke, this is my branding gitu. Jadi aku secara pribadi membangun personal brand tanpa belajar soal ilmu personal branding. Jadi aku explore dulu tuh yang mana yang menjadi passionku, yang mana yang aku senang untuk bagikan. Nanti along the way, along the process, aku bisa belajar bahwa oh yang cocok tuh ini. Baru aku mulai lakukan. Jadi kawan-kawan semua jangan pernah takut untuk gonta-ganti idea yang ingin kita explore. Cuma jangan keseringan juga ya. Jadi kalau misalkan kita udah decide bahwa oke ada 3 value yang ingin aku bagikan di awal, 3 bulan sampai 6 bulan fokus konsisten itu dulu. Nanti setelah 3 atau 6 bulan evaluasi, oh ternyata ini yang lebih cocok, itu yang kita eksekusi. Jadi memang menurut aku langkah terbaik ialah dengan melakukan langkah pertama, baru mulai evaluasi. Dari situ kita bisa menemukan branding yang tepat. Karena di Instagram aku pun dari tulisan ke video, ke fotografi, tulisan, video, jadi muter-muter terus tuh sampai menemukan audiens yang memang rela dan siap mengonsumsi konten aku terus gitu sih. Semoga membantu. Ya, sudah terjawab ya Ihwanul? Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, terima Sama-sama. kasih Ihwanul. Ya, jadi itu ya Kak ya. Ketika kita sering melakukan, kita akan menemukan pada akhirnya ya, menemukan sendiri ya Kak, dengan cara Betul. selalu mengevaluasi. Jadi nggak boleh ragu untuk mengevaluasi dan merubah Kak ya kalau ada kekurangan ya. Betul. That's okay to make mistakes. Nggak Oh, apa. that's okay to make mistake teman-teman ya. Jadi setiap orang bisa belajar dari kesalahan. Itu benar ya Kak ya dulu ya. Dulu ada pepatah Betul. bilang belajarlah dari kesalahan ya. Ternyata kita harus melakukan kesalahan dulu ya Kak, baru bisa menjadi lebih sempurna. Oke, Betul. baik teman-teman. Kita lanjut nih Kak Fardi ke pertanyaan selanjutnya dari Regita. Nah, Regita ada di sini Regita. Wah, pertanyaan cukup banyak nih, Gitu. panjang nih Kak Fardi. Silakan Regita, langsung Hai ke Kak Fardi. Regita. Regita dari kota mana ya? Halo? Hai guys, Sini. sorry. Halo. Halo Kak, sorry mungkin Am I dari back?
jaringannya sempat terputus. Oke. Sebelumnya Hai. thank you so much. Oh, boleh Ini langsung. Regita, silakan Regita. Ya, Iya. tadi sempat ada gangguan ya Regita ya. Iya, betul. Ya. Oke Regita, Sebelumnya thank you. silakan. Ya, sebelumnya thank you so much Kak Fardi atas ilmunya. Sebelumnya pengen tanya terkait gimana sih caranya mencari circle supaya kita bisa tetap konsisten atau mungkin bisa terus bertumbuh untuk membuat konten gitu. Kadang mungkin kan kalau aku pribadi kayak masih mencoba gitu, kayak waktu itu pernah nyoba bikin satu konten tapi untuk kayak selanjutnya masih ngerasa males dan ngerasa kayak kurang idenya. Jadi kayak tipenya harus punya teman yang bisa memotivasi gitu, saling menyemangati gitu istilahnya. Mungkin gitu aja kali ya Kak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Regita. Terkait Oke. circle tadi Kak. Iya, ngomongin circle emang lagi ini ya, circle bestie. Bahasa-bahasa anak zaman sekarang ya. Oke, jadi kalau ngomongin circle, memang menurut aku itu penting banget. That was a nice question, Regita. Karena yang membuat kita bisa konsisten terus itu karena kita ada di lingkungan yang tepat. Yang menjadi pertanyaan adalah, orang-orang di sekitar kita belum tentu lingkungan yang tepat untuk dunia perkontenan ini. Karena walaupun saat ini dunia digital udah sangat cepat, tapi tetap ada lingkungan yang belum bisa melihat itu. Dan belum bisa mendukung kita untuk melakukan itu gitu. Dan makanya satu hal yang pasti yang bisa membantu kita ialah membangun networking yang baru, membangun circle yang baru. Karena circle itu bisa ada 3 level, ada yang friends and family, friends with business, pure business. Jadi kalau circle friends with business, kita bisa cari orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama dengan kita. Misalkan di Instagram, kan banyak tuh yang juga kita kontennya let's say fotografi gitu. Kita senang foto-foto alam, bla bla bla. Kita lihat di explore Instagram, lihat konten-konten yang memang kita senangi, kita sukai, satu value dengan kita, dan mulai reaching out ke mereka. Tapi sebelum DM mereka, sebelum komen mereka untuk berteman, kita yang harus memperbaiki konten kita terlebih dahulu. Karena suka nggak suka, orang pasti selalu mikir kalau ada yang DM kita, apa yang bisa aku dapatkan gitu. Kalau nggak ada suatu hal yang kita bisa tawarkan, nggak ada konten yang kita bisa perlihatkan, ya orang juga bakal mengabaikan DM-nya kita. Dan itu yang aku lakukan di awal-awal gitu. Pada saat belum 10.000 follower, aku coba untuk reaching mereka gitu. Bukan yang terlalu jauh ya. Jadi let's say saat ini followersku 1.000. Aku lihat mereka yang punya 2.000 followers, 3.000, yang punya topik yang sama dengan aku reaching ke mereka gitu. DM salam kenal, yang ada di kota yang sama, ngajak ketemu, sharing konten. Kan dengan cara seperti itu networking kita akan semakin luas gitu. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang memang punya satu value dengan kita. Dan itu yang bisa membuat kita konsisten. Itu yang pertama, circle offline. Tapi saat ini bahkan circle pun bisa online gitu. Kawan-kawan ikut webinar kayak gini aja kan bisa ketemu tuh dengan orang-orang yang ada di sini. Ada 50-an misalkan. DM aja gitu, DM-nya jangan modus, DM aja kayak kamu bikin konten apa, boleh saling support yuk gitu. That's okay with that gitu. Yang paling penting niat kita benar, kita pengen berteman, kita pengen memperbanyak circle yang positif. That's okay to start with that gitu. Cuma tetap harus ingat bangun fondasi kontennya dulu gitu. Minimal ada 3 sampai 6 postingan yang beneran menunjukkan bahwa kita punya value yang ingin kita bagikan di sosial media. Itu sih, Regita, semoga membantu. Iya, Regita. Sudah terjawab ya dari Kak Fardi ya? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak. Iya, Sama-sama. oke. Kak, jadi penting juga ya Kak ya untuk merefleksikan diri kita ya kepada orang-orang yang mungkin mau kita ajak jadi circle kita ya Kak. Biar mereka bisa melihat kita dengan cara yang sama gitu ya. Atau minimal tertarik dengan kita. Oh nih bisa jadiin teman nih gitu ya Kak. Betul, harus masuk di komunitas yang tepat juga sih. Jadi dari situ kita wah satu bestie nih. Biasa ada orang kita baru kenalan kayak udah kenal lama, pernah nggak Kak Anom? Jadi iya, betul, kayak baru aja ketemu terus kayak wah kayak satu ini nih. Karena aku yakin bahwa value attracts value gitu. Dan kita bisa bertemu dengan orang-orang di komunitas yang sama. Itu sih. Jadi gitu ya Kak. Iya. Baik, makasih Kak. Nih jadi pelajaran buat saya juga nih Kak. Oke, langsung aja lanjut ya Kak ke Nurul Ilmi nih ya. Nurul ada di sini Nurul?
Halo, selamat sore Nurul. Oke, saya bacakan aja kali Kak ya pertanyaannya Kak ya. Boleh, Ah, boleh. Dari Nurul Ilmi Kak, ini bagaimana biar bisa membangun habit yang baik seperti konsisten membuat konten Kak Fardi. Jadi habit yang Oke, baik. habit konsistensi. Menurut aku, kunci dari konsistensi ialah menyadari bahwa kita sebagai manusia memang tidak akan pernah konsisten. Jadi, sepositif-positifnya seseorang, pasti akan ada masanya dia nggak konsisten. Dan kita harus memaklumi hal itu. Jadi misalkan nih, nge-gym. Udah rajin tuh nge-gym selama sebulan. Tapi ada satu hari, ada event, misalkan ada pekerjaan, jadi ya dia nggak nge-gym 2-3 hari off gitu. Biasanya orang biasa dia akan berpikir bahwa aduh aku gagal, ya udah deh nggak usah nge-gym lagi besoknya. Orang yang akan konsisten, mereka akan bilang bahwa oke, it's okay, ini adalah day off-nya aku selama 3 sampai seminggu, besok aku akan memulai lagi. Karena walaupun kita perasaannya kita memulai dari nol, padahal enggak, kita enggak memulai dari nol gitu. Off 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu itu enggak mengubah fakta bahwa kita udah on track tuh dengan goalnya kita. Justru dengan memaklumi bahwa akan ada day off, kita bakalan lebih jangka panjang tuh konsistensinya. Dan itu yang aku pelajari selama ini. Kalau ngomongin soal konten, gimana biar terus bisa konsisten bikin konten, ya kita harus sadar bahwa dalam seminggu pasti kita nggak akan konsisten tuh. Kita pasti akan ada momen nggak mau bikin konten, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalkan cuma sanggup 3 kali seminggu, ya udah 3 kali seminggu. Minggu depannya 3 kali seminggu juga gitu. Terus hal selanjutnya ya kita sebisa mungkin memperbanyak literasi kita dengan banyak membaca, dengan ikut webinar, dengan lihat konten orang lain, itu juga bisa membuat kita semangat untuk bikin konten. Dan salah satu hal yang membuat aku konsisten untuk ngonten terus-terusan, karena aku punya role model. Punya panutan tuh penting, karena kita bisa melihat bahwa kualitas hidupnya panutan kita akan menjadi kualitas hidup kita kalau kita melakukan hal yang sama. Dan itu yang membuat aku semangat terus gitu. Kita semangat investasi karena melihat ada investor yang sukses. Setuju ya. Kita semangat bikin konten karena melihat banyak konten creator yang juga sukses gitu. Dan itu yang menjadi motivasi aku secara pribadi untuk terus bisa konsisten dan menyadari akan ada day off, and that's okay. Itu sih. Jadi ini mungkin Nurul ada di sini ya. Istirahat boleh ya Kak Fardi ya. Istirahat bagian Boleh. istirahat. Saya pernah dengar gini Kak Fardi. Istirahat bagian dari perjuangan juga katanya Kak Fardi. Ya, jadi kita boleh day off dulu ya, boleh istirahat dulu ya Kak Fardi ya. Betul, Nah, betul. Kak Fardi, kalau ini saya mau nanya terkait sama Nurul nih soal habit. Kadang-kadang nih kita kalau mau bikin konten atau mau bikin sesuatu, kita kadang-kadang pengennya rebahan aja nih Kak Fardi. Nah, menurut Kak Fardi gimana tuh? Kita bisa nggak sih dengan rebahan kita bisa tetap produktif? Oke, next question. Satu, soal rebahan, aku pernah bahas di TEDx kemarin, bukan kemarin, tahun lalu kalau nggak salah, itu ngomongin soal rebahan juga. Di video itu aku bilang bahwa it's okay untuk rebahan gitu. Cuma banyak orang potong videonya, jadi yang diambil itu cuma yang aku bilang nggak apa-apa rebahan gitu. Jadi banyak orang tuh salah tangkap. So, maksud aku di video itu adalah sebenarnya nggak ada masalah dengan rebahan. Nonton Netflix, nonton drama Korea. Sini ada yang nonton drama Korea nggak? Bisnis proposal. Kalau ada angkat tangan dong. Anyway, nonton drama Korea, rebahan, itu tuh wajar. Gak ada yang salah, silahkan dilakukan gitu. Cuma harus ingat, rebahan itu adalah apa ya, hadiah dari kita, reward dari kita setelah kita bekerja selama satu minggu misalkan gitu. Di situ baru kita boleh rebahan. Cuma kalau rebahannya udah 1 minggu, 2 minggu, kita nggak ngapa-ngapain, itu bukan menciptakan kreativitas tuh Kak, tapi malah males Jadinya sebenarnya. malas ya. Jadi boleh rebahan, harus ada deadline-nya. So, kalau kita pengen rebahan santai-santai, dalam sehari bahkan, kalau tiap hari rebahan juga nggak masalah, cuma harus ada deadline-nya. Kalau rebahannya 6 jam, 7 jam dalam sehari nggak ngapa-ngapain, kan itu sayang juga gitu. Makanya ya belajar untuk put the deadline gitu, di waktu rebahan dan waktu produktifnya kita. Itu sih. Oke, makasih Kak. Jadi ini ya tambahan buat Nurul nih, habit. Kalau kita suka rebahan, nggak apa-apa ya Kak. Yang penting ada batasannya ya. Kalau udah Betul. keterusan, itu namanya bukan rebahan, tapi malas ya Kak. Betul. Malas. Bener malas ya. Oke. Baik, kita lanjut ya Kak. Kita lanjut Boleh, ke boleh. Yesi. Nah, Yesi ada di sini Yesi. Atau saya bacain aja Kak ya. Boleh. Nah, ini dari Yesi pertanyaannya Kak, apa saja yang
perlu dipersiapkan bagi pemula membuat konten? Nah, tadi kayaknya Kak Fardi ada bahas ya di depan ya, di awal ya. Iya. Nah, Kalau pemula menurut aku nggak perlu yang terlalu gimana-gimana yang dipersiapkan. Yang paling penting itu kita tahu value yang ingin kita bagikan tuh apa, nilai-nilai yang kita pengen hidup itu seperti apa. Dan itu yang harus digali di awal. Kayak kita tuh pengen explore yang mana sih. Kita kan sebagai manusia punya banyak ketertarikan terhadap sesuatu ya. Ada yang tertarik di industri mobil, ada yang tertarik di industri kreatif. Pokoknya banyak gitu ide-ide. Nah, kita pilih tuh 3-4, kita bikin kontennya. Nanti pada saat ada konten yang naik dan kita senang untuk berbagi tentang topik itu yang kita lanjutkan. Jadi memang apa ya, hilangkan sisi perfeksionis sih di awal-awal bikin konten, karena perfeksionis itu sumpah punya standar yang tinggi is good. Cuma kalau punya standar yang tinggi tapi hal tersebut yang justru membatasi kita untuk bikin konten, jadinya sayang. So perfeksionis itu adalah ide yang penting, tapi sadar bahwa idea perfeksionis ini kita bisa achieve setelah 1-2 tahun mungkin bikin konten, baru kita bisa punya kualitas seperti itu. Justru itu jadi motivasi kita untuk selalu mulai, walaupun let's say belum sempurna, handphonenya masih handphone kentang, ya udah mulai dari itu dulu gitu kan. Kita nggak bisa ngeluh, andai saja HP ku iPhone 13 Pro Max pasti kontenku lebih jernih gitu. Yang nggak bisa, justru kalau pengen punya iPhone 13 Pro Max ya kita harus usaha hari ini dulu nih dengan apa yang ada, biar mimpi itu bisa kita achieve dari terkumpulnya konten-konten yang memang sudah ada dengan handphone kentang yang kita miliki hari ini. Itu sih. Semoga membantu. Begitu ya sih ya. Jawaban dari Kak Fardi, semoga membantu. Saya ikut Kak Fardi di sini. Kak Fardi, tapi saya mau nanya nih Kak Fardi soal tadi konten pemula. Tadi kan Kak Fardi juga sempat bahas tuh terkait sama isu-isu yang terjadi di media sosial. Terus Kak Fardi juga up ya, kayak kemarin ada peristiwa di Oscar ya, ada Will Smith ketika slap Chris Rock. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sebagai pembuat konten, apakah sebaiknya kita memihak, netral atau gimana tuh Kak Fardi? Karena kita ingin menggunakan hal tersebut sebagai pokok pembahasan dari konten kita ya untuk menarik attraction. Menurut Kak Fardi gimana? Oke. Disclaimer dulu, setiap orang pasti punya jawabannya beda-beda. Cuma kalau bagi aku secara pribadi, aku harus menjadi content creator yang punya value, punya prinsip gitu, nggak bisa memihak keduanya. Cuma tetap mengayomi audiens aku tuh pilih yang mana. Jadi kalau kemarin tuh postingan aku tuh pasti kelihatan bahwa aku selalu mendukung, bukan selalu sih, aku menyalahkan si Chris dengan omongannya dia, aku juga menyalahkan si Will dengan tindakannya dia. Marah itu nggak apa-apa, tapi arah tindakannya itu nggak benar. Nah itu kan prinsip aku, bukan prinsip, itu adalah suatu hal yang aku pikirkan, dan tidak semua orang pasti setuju dengan apa yang aku pikirkan gitu, dan aku masuk untuk bahas hal itu dan it's okay gitu. Untungnya audiens aku memang audiens yang terbuka dan mereka punya perspektif tersendiri dan nggak apa-apa gitu, kita diskusi dan nggak ada masalah gitu. Dan yang paling penting di sini kalau aku secara pribadi ya sebagai creator, kita nggak boleh di abu-abu sih, karena kalau kita abu-abu tuh jadinya kita nggak tahu kita di mana gitu. Walaupun misalkan hal tersebut nggak disukai oleh orang banyak, tapi kita itu punya prinsip itu, it's okay gitu. Karena akan selalu ada orang juga yang melihat prinsip itu. Daripada kita fake hanya karena pengen menyenangkan semua orang, aku nggak pengen jadi creator yang kayak gitu. Jadi it's always kembali di niatnya Farli di awal tuh pengen berbagi soal ini, pengen menunjukkan bahwa ini pendapatku gitu. Kalau menurut kawan-kawan kayak gimana gitu ya, kalian salah tuh yang kayak gimana, oh yang ini, that's okay gitu, I'm open with that. Jadi kalau ada satu hal yang viral, pawang hujan, tentang Will Smith atau apapun gitu yang bakalan ada di luar sana, kawan-kawan harus ingat untuk punya prinsip sendiri gitu. Kita tuh mikirnya kayak gimana. Selama yang kita pikirkan itu nggak menyesatkan orang lain, ya silakan aja, itu sih. Baik, jadi memang sebaiknya kita mengungkapkan pendapat kita ya Kak Fardi ya, dari satu peristiwa itu ya. Karena tadi saya catat nih yang tadi sharing dari Kak Fardi. Kunci konsistensi tidak harus selalu benar menurut orang. Betul ya Kak Fardi ya? Betul. Jadi kita boleh mengungkapkan pendapat kita walaupun nanti menjadi sebuah kontroversi. Nah, ini buat yang para konten pemula nih ya bisa memulai dengan memberikan pendapat-pendapat ya Kak Fardi ya ke suatu peristiwa-peristiwa yang mungkin sedang viral atau hangat di sosial media.
dan harus terbiasa dengan beberapa netizen yang judgmental. Jadi biasanya tuh mereka menggiring opini sesuatu, misalkan ada seseorang yang nggak setuju dan kita tuh merasa bahwa itu salah, kok kamu mikir kayak gitu, kamu kan konten bla 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 gitu. Dan kita harus terbiasa dengan hal itu karena ya we are in Indonesia misalkan. So that's okay with that. Ya. Baik, terima kasih Kak Fardi. Nah, ini kita lanjut ya. Ini Kak Fardi ada Henry Agusman nih. Kayaknya telat tadi datang ya, tapi mau nanya boleh nggak? Oh, boleh Henry. Ya, Nggak boleh. silakan. boleh. Silakan Henry. Henry, dari mana Nah nih ini Henry on cam asalnya? nih, benar. Oh iya benar ya. Oh, Henry iya. dari mana nih asalnya? Kalau saya dari Lampung, Kak. Dari Lampung. Oke, silakan pertanyaannya Henry. Oke, baik. Izin bertanya kepada Kak Fardi. Mohon maaf sebelumnya belum bisa ikut materinya karena tadi harus hadir sidang di kampus dulu. Jadi baru selesai empat gitu. Nah, ingin saya tanyakan tadi kan kita bicara kreativitas ya, Kak. Nah, yang saya lihat tadi yang saya lihat kemarin-kemarin itu di fanpage-nya Pradita bahwa kreativitas itu bisa diwujudkan dalam 3 hal gitu, ide, produk, dan juga gagasan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan apabila sudah dibahas tadi, mohon maaf ya Kak, karena belum tahu. Sebetulnya apa sih Kak komponen-komponen yang harus diperlukan untuk membentuk kreativitas? Gitu, komponennya apa saja. Kemudian bagaimana cara kita melatih kreativitas kita untuk bisa untuk bisa menjadi ide atau produk atau jasa atau gagasan gitu. Jadi gimana cara kita melatih kreativitas kita untuk bisa berubah menjadi ide, produk, dan gagasan gitu. Kemudian yang kedua, ada nggak sih Kak pengaruh big dream kita terhadap kreativitas kita gitu. Terima kasih, mungkin itu aja Kak. Ya, terima kasih Henry. Ya mungkin Kak Fardi bisa langsung menjawab ya Kak. Oke, halo Henry. Komponen ya. Oke, bahasanya agak cukup tinggi ya. Anyway, kalau misalkan nggak apa, it's okay, it's good menjadi orang akademik gitu. So komponen-komponen di dalam kreativitas gimana sih stepnya gitu. Kalau aku secara pribadi memang kita harus sadar bahwa kreativitas itu ada yang nature, ada yang nurture. Nature itu adalah orang yang memang terlahir dari keluarga yang punya DNA kreativitas tertentu dan dia juga bisa seperti itu, memang sebagian besar ada gitu. Tapi aku secara pribadi mendapatkan kreativitas dari nurture, dari dilatih. Nah, dilatih ini komponennya seperti apa? Ya dimulai dengan suatu hal yang memang kita senangi dulu. Itu step pertama. Fardi itu senang dengan hal seperti apa sih? Value yang Fardi pengen bagikan tuh yang kayak gimana? Oh, Fardi pengen berbagi soal pengembangan diri karena ini adalah passionnya Fardi tentang idea ini gitu. Pada saat udah ada tuh tentang pengembangan diri, baru mulai untuk memperbanyak ilmu-ilmu tentang pengembangan diri tersebut. Karena kreativitas juga butuh ilmu, butuh basic ilmu gitu. Biar kita tuh nggak asal ngomong doang, ada gambaran terhadap ilmu dasar dari topik yang ingin kita bagikan. Nah, setelah itu, hal yang kita harus pelajari adalah yang tadi aku sempat bahas adalah database kreativitas. Nah, database kreativitas ini lahir dari ilmu-ilmu yang kita konsumsi, ilmu-ilmu yang kita serap. Kalau ada satu topik yang muncul, let's say pawang hujan, jadinya itu database kreativitas kita tuh semakin banyak. Kok bisa semakin banyak? Karena banyak hal yang kita konsumsi. Kenapa orang-orang udah lama bikin konten, ide dia tuh selalu outstanding? Karena dia udah lama bikin konten. Saya udah bikin 1000 konten. Dan 1000 konten itu ada 1000 database kreativitas. Setiap kali ada topik yang muncul, dia tuh bisa mengeksplor sebuah idea dari database kreativitasnya dia. Jadi menurut aku saya pribadi ya, kalau kita pengen punya kreativitas yang tinggi, ya memang harus memperbanyak database kreativitas itu juga. Terus yang kedua, harus explore dan melakukan. Karena dari postingan pertama sampai postingan ke 1000 misalkan, itu pasti improvementnya beda-beda. Disitulah kreativitas bisa kebangun. Kalau kita ngomongin soal nurture-nya. Itu pertanyaan pertama. Kalau yang kedua, apakah big dream bisa mempengaruhi kreativitas atau gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaan kedua tadi apa Henry? Di pertanyaan kedua ini dulu Kak, sebelumnya gimana cara kita ngelatih ide kreativitas kita itu untuk bisa berwujud produk atau jasa seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya,
big dream itu ada pengaruhnya nggak sih untuk kreativitas kita gitu? Oke, di ide kreatif ini kita bisa sesuatu, either itu sebagai sebuah gagasan, sebuah produk, itu seharusnya seperti apa gitu. Jadi kawan-kawan harus kembali ke tujuannya lagi. Kalau aku saya pribadi waktu bangun sosial kreatif kan memang end goals-nya, karena kan setiap kreativitas pasti punya end goals. End goals-nya adalah membangun agensi media sosial. Artinya yang aku produce dari kreativitas aku adalah konten jasa pembuatan konten media sosial gitu. Itu adalah produk atau jasa yang ingin aku produksi. Dan sebelum ada produk tersebut, tugas aku adalah mengumpulkan audiens yang memang cocok untuk produk itu. Orang tuh kalau ngomongin bisnis zaman dulu, mereka tuh fokus ke produk dulu gitu. Kayak produk yang laku sekarang apa ya? Oh, daster. Ya udah deh aku beli daster banyak. Pada saat udah punya banyak stok daster, bingung. Waduh, ini dijual kemana nih gitu. Di zaman sekarang, kita mulai dengan kreativitas, bikin konten kreatif, bikin konten yang sesuai dengan passionnya kita. Pada saat udah punya audiensnya, udah punya orangnya, baru mulai mikir, audiens aku usianya 18-25, kebanyakan pebisnis. Mereka butuhnya konten media sosial, mulai bikin produk. Itu sih, jadi step aku tuh memang pada saat sebelum menciptakan sesuatu, tugas pertama adalah mengumpulkan ikannya dulu, mengumpulkan followersnya dulu, mengumpulkan audiensnya dulu dari konten-konten kreatif yang kita coba untuk ciptakan. Itu sih. Semoga membantu. Big dream aku lupa. Itu tadi pertanyaan gimana? Aku nggak catat. Apakah big dream ini ya tadi Henry ya berpengaruh terhadap kreativitas ya? Oh iya. Sangat-sangat berpengaruh. Jadi dengan kita punya mimpi yang besar, itu bisa membuat kita lebih semangat membuat konten. Karena ada semangat, kita pasti terpacu untuk bikin konten-konten yang lebih kreatif. Jadi selama ini apapun yang aku achieve, semua dari mimpi sih. Jadi aku pengen sosial kreatif gede, aku pengen punya income segini, aku pengen kolaborasi dengan brand ini. Start from big dream gitu. Dan big dream itu bisa tercapai atau enggak, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Itu sih. Semoga menjawab. Thank you. Makasih Kak Fardi. Gimana Henry? Sudah terjawab ya? Alhamdulillah, terima kasih Kak Fardi. Iya. Baik, terima kasih Kak Fardi. Nah, mungkin kita lanjut lagi Kak Fardi ya. Ini pertanyaannya cukup banyak nih Kak Fardi. Boleh. Iya, semoga Kak Fardi belum capek nih. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya ini dari Yovania nih, tapi Yovania izin untuk tidak open mic Kak Fardi, jadi minta dibacakan saja. Saya bacakan ya Kak. Saya ingin bertanya apakah ada tips atau saran dari Kak Fardi soal pengambilan video atau foto agar hasilnya bagus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, lalu adakah tips pengeditan video? Yang ketiga, saya masih bingung soal pengambilan video untuk konten karena hasil video suka tidak stabil dan ketika post kualitasnya rusak. Nah ini teknis nih Kak Fardi nih. Nah ini Kak Fardi sebagai praktisi. Mungkin Kak Fardi bisa kasih tipsnya nih. Silakan Kak. Oke. Kalau ngomongin soal hal teknis, apalagi ngomongin video, itu memang nggak cukup kalau aku ngejawab di sini. Cuma aku coba untuk highlight hal-hal yang sederhana aja. Jadi untuk bisa menciptakan video yang estetik, aku harus punya gambaran video estetik seperti apa yang aku pengen produksi. Artinya, aku lihat cara orang bikin konten dulu. Aku lihat video orang lain, aku lihat bagaimana konten-konten yang memang aku look up, lihat cara mereka syuting, oh ternyata angle A, angle B, angle C. Nah dari situ kita ada pegangan tuh, oh aku pengen bikin yang kayak gini juga, walaupun mungkin belum sesempurna si dia, tapi setidaknya konsep itu udah terlihat. Karena yang mahal menurut aku konsep. Terus dilihat matang-matang tuh ada berapa scene, jangan malah udah di lapangan, terus waduh scene mana lagi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi sebelum kita ke lapangan, gambaran angle-nya itu udah ada, itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan handphone kita belum punya stabilizer, karena kan iPhone 10 kalau nggak salah, iPhone 10 ke atas itu udah punya stabilizernya biar video itu stabil, itu bisa. Cuma kan tidak semua orang pakai iPhone ya. Jadi kawan-kawan juga bisa memaksimalkan tripod atau gimbal, tapi itu ngeluarin budget lagi sih. Cuma selama ini yang aku lakukan, aku jarang video yang jalan pada saat di awal-awal bikin konten, aku pakai tripod aja gitu. Sendirian, tanpa videographer, tanpa video editor, itu yang aku lakukan. Dan menurut aku bukan soal
gimana teknis untuk shootnya ya. Yang paling penting dalam pembuatan video itu konsep gimana kita pengen produksi gitu, konten seperti apa yang kita pengen publish. Hal itu yang harus ada di awal, dan itu yang bakal membantu kita pada saat udah bikin kontennya bakal lebih mudah. Editing video aku pakai aplikasi LumaFusion. LumaFusion itu kayaknya cuma ada di Apple. Cuma dulu sebelum aku pakai LumaFusion, editnya di Filmora kalau nggak salah. Filmora sama VN, bukan VN. InShot tahu nggak? InShot Editor itu juga bisa. Intinya itu gratis kok. Jadi maksimalkan yang gratis dulu. Nanti kalau udah punya budgetnya baru beli aplikasi yang mahal. Cuma kalau video aku hari ini, aku udah punya video editor sendiri yang ngedit. Kalau shootnya masih aku shoot sendiri. Cuma kalau ngomongin video gimana biar videonya jernih, lighting itu penting banget. Misalkan nih kawan-kawan punya uang 10 juta untuk bikin video, either itu mau beli kamera atau beli lighting. Invest 6 juta untuk kamera, 4 juta untuk lighting. Karena kamera yang mahal, lighting yang nggak maksimal, itu juga videonya nggak bagus. Jadi memang invest lighting dan invest kamera itu juga penting gitu. Kalau misalkan kawan-kawan udah punya budgetnya. Tapi kalau misalkan belum, manfaatkan cahaya matahari. Nggak apa-apa, aku juga pakai cahaya matahari dulu di awal-awal. Pakai tripod juga murah-murah kok sekarang, itu juga bisa dimaksimalkan. Editnya bisa di InShot, bisa di CapCut, itu juga bisa. Pokoknya yang gratis aja dulu. Ya, masih banyak yang gratis ya Kak Fardi ya. Jadi manfaatin yang gratis dulu. Betul. Oke, Kak Fardi dan teman-teman, karena waktunya terbatas ya, dan kita memang ada selesai sampai dengan jam 16.30. Jadi pertanyaan dari Yovania ini jadi pertanyaan terakhir ya Kak Fardi ya. Dan teman-teman nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk, mungkin nanti pihak panitia bisa bantu ya, dikumpulkan dulu nanti pertanyaannya. Terus nanti untuk 3 penanya terbaik tadi sudah bertanya ya, nanti akan dapat hadiah dari panitia. Betul begitu ya. Kak Fardi, saya mau agak sedikit nanya ke Kak Fardi terkait sama, kalau tadi Kak Fardi sampaikan kan soal menjadi konten kreator dan sebagainya. Nah, ini kalau saya hubung-hubungkan ya Kak Fardi ya sama Pradita University nih. Seberapa penting sih Kak Fardi kuliah itu juga bisa membantu ya untuk menjadi cita-cita kita yang mungkin sekarang banyak anak-anak yang pengen jadi influencer, pengen jadi content creator, pengen jadi motivator dan sebagainya. Nah, menurut Kak Fardi gimana Kak? Oke, kalau soal hal itu memang kalau aku ditanya lagi ya, kayak penting gak sih kuliah tuh gitu, kan juga udah punya uang, udah punya ini, kan kalau jadi content creator, jadi YouTuber, nggak semua juga yang sekolah, nggak semua kuliah, tapi bisa punya uang. Apakah aku juga bisa seperti itu? Jawaban aku secara pribadi, ini jawaban pribadi ya, bisa benar, bisa salah, karena setiap orang pasti punya prinsipnya sendiri. Bagi aku, beda ceritanya orang yang memang kuliah, duduk di bangku kuliah, belajar 4 tahun dengan mereka yang nggak kuliah gitu. Aku nggak ngejudge mereka, cuma prinsip dan cara pandang mereka pasti beda. Karena di perkuliahan itu bukan hanya soal ilmu-ilmunya ya, karena aku tuh secara pribadi di perkuliahan itu banyak hal-hal eksternal yang aku bisa dapatkan, yang belum tentu aku dapatkan pada saat aku nggak duduk di bangku kuliah. Dan di zaman aku kuliah di 2014 sampai 2018 kan memang menurut aku ya itu teoritis banget sih. Jadi banyak kampus-kampus. So sorry kalau kampus aku lihat, but anyway, itu kan memang zaman berubah ya Kak ya. Jadi Ya, betul. hal-hal yang memang prinsip teori itu memang penting menurut aku, itu penting banget. Cuma aku belum merasakan hal-hal yang praktikal, dan saat ini kan memang banyak kampus-kampus yang menawarkan hal-hal praktikal, ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari, dan menurut aku itu justru jauh lebih baik lagi gitu. Teori aja itu udah penting banget, dan pasti ada suatu hal yang kita dapatkan di kampus tersebut, apalagi kalau memang fokusnya di praktikal. Dan Pradita, aku dengarnya you offer some practicality, dan orang tuh bisa langsung praktis ya dengan idea dari 9 jurusan itu. Betul It's Kak. great. Betul Kak, ini nggak lepas dari dukungan holding Sumarekon ya Kak, karena kita kan memang satu keluarga dengan Sumarekon Agung, dan kita didukung sama banyak korporasi. Jadi emang banyak perkuliahan yang kita lakukan nggak hanya teori Kak, tapi juga banyak prakteknya. Kalau Kak Fardi senang kuliah yang teori atau yang praktek Kak? Teori 10% aja sih kalau aku. Jadi aku kenapa aku nggak tahu ya, kalau teori itu kadang aku ngantuk gitu loh, makanya aku butuh yang praktek, biar karena kan di dunia kerja kan kita nggak ditanya ya soal
apa definisi kreativitas? Kreativitasmu kayak gimana? Iya, Jadi iya, emang iya. harus skill-nya tuh ke asah gitu. Betul, betul, Kak. Jadi emang yang sekarang ini banyak anak-anak nih, sama Kak nih, saya kalau lagi sharing sama teman-teman di SMA, pasti di pertanyaannya, Kak ini kuliahnya banyak teorinya atau prakteknya gitu ya. Nah, karena dukung kita ini sebagai enterprise university, Kak. Jadi di mana Pradita ini didukung sama korporasi dan perusahaan-perusahaan yang mendukung Pradita ini jadi tempat belajarnya, Kak. Kalau biasanya kan belajar di lab ya, Kak ya, di lab di Ya, kampus aja. betul. Ini kita bisa belajar langsung, Kak, di perusahaan-perusahaan yang mendukung Wow. Pradita University. Aku pengen ke Ya. Sumarekon belajar, Oh, lihat boleh, Kak. Kak gimana. Fardi pokoknya nanti kalau ke Gading Serpong mampir ya ke kampus Yes, kami ya. Ya. siap. Kakak suka main nggak ke Gading Serpong? Selama pandemi ke Jakarta, Serpong, Tangerang itu kayaknya baru 4 kali deh bolak-balik. Waduh, semoga nanti Itu kalau sih. pandeminya udah berakhir, Kak ya, kita bisa Iya, ketemu lagi secara offline ya, Kak. siap. Ah, Pokoknya apa ya, menurut aku either itu kawan-kawan mau menjadi karyawan biasa atau pengen membangun startup, jiwa entrepreneurship itu memang harus ada gitu. Walaupun kita nggak ada niat untuk menjadi seorang pebisnis, karena banyak ide yang kita bisa dapatkan. Dan apalagi tadi Kak Anom juga bahas bahwa di Pradita itu entrepreneurship background gitu untuk kampusnya. It's really great. Ya, betul, Kak. Jadi kita memang mencoba juga teman-teman nggak cuman ahli atau punya skill di program studi yang teman-teman ambil, tapi teman-teman juga punya skill entrepreneurship. Gimana caranya memberikan solusi, memecahkan sebuah masalah, dan yang pasti kreatif dan inovatif ya, Kak. Betul. Iya. Bukan Oke, cuma Kak. ngeluh ya, Kak ya. Ya, nggak cuma ngeluh tapi nggak melakukan ya, Kak. Betul. Oke, ini saya yakin teman-teman di sini semua udah positif, Kak. Jadi nanti nih habis acara kita, Kak, teman-teman mungkin pulang ke rumah merenung apa yang di-sharing sama Kak Fardi kan. Dan nanti semoga menjadi inspirasi nih teman-teman yang mungkin tadinya baru hanya berniat, belum punya kemauan untuk melakukan, nanti segera bisa melakukan apa yang udah menjadi idenya teman-teman. Dan tadi Kak Fardi tuh kasih clue ya, rebahan boleh tapi jangan lama-lama, ada waktunya. Betul sekali. Ya, kita boleh rebahan. Ya, mohon maaf ya kalau teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum terjawab sama Kak Fardi. Tapi Kak, saya Boleh mau DM aku aja, boleh DM ya, Kak ya. Tadi saya baru boleh. mau nanya sama Kak Fardi. Boleh DM ya, Kak. Nah, follow nih nanti Kak Fardi, terus DM Kak Fardi, pertanyaannya boleh ditanyakan di situ. Nanti kasih tahu ya, Kak, ini dari PLC-nya Pradita kemarin ada pertanyaan ini. Boleh, tapi jangan lupa follow Pradita dulu juga ya, biar bisa Ya, kelihatan wah ini betul. beneran ini nih dari PLC. Ya, kita emang ini Kak secara rutin mengadakan PLC ini. Semoga Kak Fardi juga nanti bisa kami undang lagi ya, Kak. Boleh, Untuk sharing boleh. ke teman-teman. Baik, Kak Fardi. Tadi saya merangkum nih apa yang Kak Fardi sampaikan ya, Kak. Ini kalau boleh nanti saya bacakan, Kak Fardi boleh tambahin ya, Kak. Tadi yang poin-poin yang saya rangkum dari presentasi Kak Fardi. Siapapun kita bisa punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Nah, tadi Kak Fardi sampai ini, Kak. Dengan adanya media sosial ini, semua orang nggak lihat dari backgroundnya, si kaya, si miskin, dan sebagainya, ataupun pendidikannya, mereka bisa bereksplorasi langsung di media sosial. Betul ya, Kak? Betul. Terus kemudian yang kedua, tidak ada waktu yang tepat untuk memulai, lebih baik sekarang daripada nanti. Nah, ini teman-teman ya, nanti habis sharing ini, mungkin merenung sedikit, besok udah bisa mulai nih Kak Fardi nih. Ya, dengan motivasi yang Kak Fardi sampaikan tadi. Terus ada satu lagi nih yang terakhir yang menarik buat saya, setiap orang punya persona masing-masing. Setiap orang punya value. Betul ya, Kak ya? Kadang-kadang kita merasa, oh, apa kehebatan kita? Ternyata setiap orang punya ya, Kak, kalau dia mau mencarinya. Mungkin Kak Fardi ada tambahan untuk penutup? Penutup menurut aku satu aja sih. Kita tuh nggak bisa memilih terlahir dari keluarga yang mana. Kan nggak bisa milih, aku pengen lahir dari keluarga kayak Raffi Ahmad gitu, biar aku terlahir sultan, nggak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk hidup seperti apa. Jadi tetap keputusan kembali lagi ke tangan kita sendiri. Semoga membantu. Keren sekali. Terima kasih banyak Kak Fardi untuk sharingnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan juga semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya. Terutama untuk ide-ide teman-teman ataupun teman-teman yang masih ragu dalam ingin melakukan melakukan dan memulai dari ide-idenya menjadi seorang content creator ataupun entrepreneur. Baik, untuk itu sebelum menutup acara mungkin saya kembalikan dulu ke Sonia ya.
silakan Sonia. Kak Fardi, Sonia ini mahasiswa teknik sipil Kak Fardi di Pradita University. Kan suka denger ya Kak Fardi Wow. ya, kalau orang teknik biasanya gimana gitu ya Kak Fardi. Ini Sonia Iya, ini kreatif Kak Fardi. kelihatan Termasuk kok orang yang aura kreatif. kreatif ya. Ya, Terima kasih banyak buat Kak Fardi ya, udah meluangkan waktunya, memberikan ilmu, bisa ngasih juga hadiah buat yang penanya terbaik. Kita ada plakat digital nih buat Kak Fardi dari Pradita University karena udah Yeay. meluangkan waktunya, udah berkenan hadir dalam PLC kali ini. Wah, beneran ilmunya sangat bermanfaat banget nih. Semoga Kak Fardiandi selalu sehat selalu, tetap semangat juga, dan buat kalian teman-teman semua, terima kasih udah mengikuti acaranya dari awal sampai akhir, dan makasih juga udah yang untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan makasih buat kalian semua. Hari ini kita sampai di akhir pengunjung acara, yang udah beres boleh leave, dan jangan lupa untuk isi daftar hadir juga. Ya, terima kasih buat semuanya. Makasih juga buat Kak Fardiandi. Makasih juga untuk Kak Anom. Terima kasih Sonia, terima kasih semua, terima kasih Sampai Kak jumpa Fardi. kalian Sampai dan ketemu see you di lagi di PLC PLC selanjutnya. selanjutnya. Dadah.